Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Benina Autofile dengan NIM 250402139. Nah, pada tugas ini saya melakukan analisis regresi linear sederhana menggunakan bahasa pemrograman yaitu Python. Nah, di sini library yang saya gunakan adalah SciPy, tepatnya fungsi linear regress, karena fungsi ini dapat langsung menghitung persamaan regresi linear sederhana beserta nilai koefisien regresi, konstansa, koefisien determinasi, dan nilai signifikansi. Data yang digunakan juga berasal dari Badan Pusat Statistik yaitu BPS, yaitu data luas panen padi dan produksi padi. Pada program, data luas panen dimasukkan sebagai variabel X, sedangkan data produksi padi sebagai variabel Y. Nah, selanjutnya analisis dilakukan menggunakan perintah. Nah, di sini langsung aja kita buat hasil sama dengan linear regress dalam kurung luas, produksi. Nah, perintah tersebut menghasilkan nilai slope, intercept, R-squared, dan p-value yang kemudian digunakan untuk membentuk persamaan regresi. Tinggal buat print untuk menghasilkan output yang sudah kita analisis data tadi. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau perintah tersebut akan menghasilkan nilai slope, intercept, R-squared, dan p-value yang dimana 4 nilai tersebut akan dimasukkan dalam print. Setelah hampir selesai memasukkan 4 nilai tersebut ke dalam printnya, sekarang kita ada variabel X. Apa sih variabel X ini? Variabel X ini adalah data baru yang akan kita gunakan untuk mengecek seberapa besar sih pengaruh dari variabel dua data sebelumnya. Dan Y di sini adalah sebagai variabel untuk rumusnya. Dan tinggal membuat print terakhir kalinya untuk menampilkan semua output yang sudah kita lakukan analisis datanya. Setelah semua codingannya telah selesai, saatnya kita jalankan. Setelah outputnya keluar, kita bisa melihat hasil analisisnya dari slope, intercept, R-squared, p-value. Sehingga persamaan regresinya yaitu Y sama dengan minus 3214,78 plus 5,4037X. Yang dimana artinya setiap kenaikan 1 hektar luas panen diperkirakan akan meningkatkan produksi padi sekitar 5,4037 ton. Nilai konstantanya minus 3214,78 merupakan titik potong modal terhadap subu Y dan merupakan hasil perhitungan matematis dari model regresi. Nilai R-squared sebesar 1,00 menunjukkan itu data yang digunakan. Hubungan antara luas panen dan produksi sangat kuat. Hal ini sebenarnya wajar karena produksi padi memang sangat dipengaruhi oleh luas panen dan produktivitas. Dan yang terakhir ada nilai p-value yang sangat kecil yaitu 0,05% menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut signifikan secara statistik. Mohon maaf sebelumnya mungkin angka yang saya sebut dengan yang di codingan sedikit beda karena angka yang saya sebut itu yang sudah dibulatin. Selanjutnya ketika dilakukan prediksi apabila luas panen mencapai 160.000 hektar, berarti berdasarkan model regresi yang diperoleh hasil prediksi produksi padi berarti sebesar 861.372,4 ton. Nah, lanjut pada tugas ini saya juga melakukan analisis regresi linear berganda menggunakan bahasa Python. Library yang saya gunakan adalah scikit-learn, tepatnya linear regression untuk membangun model regresi dengan dua variabel independen. Data yang digunakan terdiri ada X1 yaitu jumlah kamar terisi, X2 jumlah tamu, dan Y pendapatan hotel. Pada program, data lebih dahulu dimasukkan ke dalam data frame menggunakan library pandas. Nah, oke, lanjut aja kita mulai, yaitu kita mulai dari variabel independen atau X yang diisi jumlah kamar dan jumlah tamu. Dan kita buat variabel dependennya atau Y yang berisi pendapatan hotel. Tapi di sini kayaknya aku buat pendapatan aja. Nah, kita lanjut ke model yang dibuat untuk digunakan perintah, yang untuk menggunakan perintah. Oke, model
Terus isi linear regression kurung tanda kurung dan model titik fit dalam kurung X, Y. Nah, perintah fit tadi digunakan untuk melatih model sehingga diperoleh persamaan regresi berdasarkan data yang telah dimasukkan. Nah, setelah model terbentuk atau udah jadi, program menampilkan nilai intercept, koefisien regresi, R-squared, serta melakukan prediksi menggunakan data baru. Nah, itu tadi seperti yang kita buat awal lagi, kita membuat print itu dan memasukkan 4 nilai tersebut. Seperti codingan di awal, kita membuat print dan memasukkan nilai-nilai tersebut untuk menghasilkan output dari analisis data yang sudah kita lakukan. Sekiranya kalau misalnya codingannya sudah jadi dan benar, kita langsung nge-apply aja codingan kita dan melihat outputnya. Dan ini hasil outputnya. Nah, di sini kita lihat dari outputnya menghasilkan intercept yaitu minus 10,687, koefisien jumlah kamar minus 0,026, koefisien jumlah tamu 1,332 dan R-squared 0,999. Nah, yang artinya berdasarkan model yang diperoleh, koefisien jumlah tamu yang sebesar 1,332 tersebut menunjukkan bahwa setiap penambahan satu tamu diperkirakan meningkatkan pendapatan hotel sekitar 1.332.000 rupiah dengan asumsi jumlah kamar yang tetap. Sedangkan koefisien jumlah kamar yang sebesar minus 0,026 aja menunjukkan kalau model ini koefisiennya itu bernilai negatif. Hal ini ya bisa terjadi karena dua variabel itu sangat berhubungan ketat. Jadi modelnya itu membagi pengaruh di antara keduanya. Makanya dari itu koefisien tersebut perlu diinterpretasikan secara hati-hati. Nah, nilai R-square yang sebesar 0,99 itu juga menunjukkan bahwa sekitar 99,9% variasi pendapatan hotel dapat dijelaskan dari kamar yang terisi dan jumlah tamu yang datang. Sedangkan sekitar yang 0,1%-nya itu dipengaruhi dari faktor lain atau yang di luar model. Nah, kalau misalnya dilakukan prediksi menggunakan data yang baru seperti 75 kamar terisi dan 112 tamu, berarti hasil prediksi menunjukkan kalau pendapatan hotel itu bisa diperkirakan sebesar 136,51 juta rupiah. Baik, sampai di sini penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.